Halo warganet Jakarta, gue Arif, ketemu lagi sama gue di podcast Sudut Warga. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai mengenai cerita warga, kuliner, dan hal-hal lain yang relatable sama kehidupan sehari-hari. Dan hari ini di episode spesial di tempat yang sangat tepat sekali dan perfect buat ngobrol santai. Kenalin, ini Camden Sunter, bar and resto terbesar di Jakarta yang udah jadi tempat nongkrong buat yang tinggal di area sini. Dan aku lihat Halo Mbak, atas nama Arif. Oh ya, makasih. masih nyimpen langkah itu. Kamu capek. Makanannya enak-enak semua. Cireng Camden, crispy, nugget, wajib coba. Bacon BBQ beef, smoky juicy, pas banget buat lunch atau dinner. Signature cocktail mereka unik-unik dan happy hour-nya gaspol. Dan yang bikin spesial, live music setiap malam, jam 9. Vibes-nya next level. Camden Sunter, come as strangers, live as friends. Reserve sekarang ya. Jadi kalau kalian mau nongkrong sambil dengerin podcast Sudut Warga, datang aja ke Camden Sunter. Biasanya daerah-daerah Karmela itu banyak tempat ya, tapi di rumah warga. Nggak perlu lah TNI sampai harus turun sebetulnya, apalagi sampai memburu tempat di tempat. Terkait masalah fasilitas parkir ini kan sebenarnya enak ini. Ya, ya. Dia nggak ada tuh parkir lihat orang parkir sembarangan gitu. Ya. Halo Jakarta, warganet di Sudut Warga, kembali lagi bersama gua Ricardo Tio. Kali ini gua lagi ada di Camden Sunter dan gua bersama kan gua namanya Arif Hasyam. Halo. Tidak lupa juga sama Josito. Halo, bro. Sehat. By the way, lo kemarin nonton ini ya, nobar Liga Champions ya? Oh iya dong, Arsenal versus PSG. yang di Velodrome. Velodrome ya? Ya. Gimana suasana kemarin? Ya, biasa kayak nomor biasa, luar biasa ramai, apalagi karena pertandingan final. Semua Gunners datang, pasti ramai banget, vibes-nya dapat, suasananya dapat. Tapi by the way lo warga Jakarta Timur kan? Ngomong-ngomong. Iya, gua warga Jakarta Timur, Oh, di mana juga? Di Rawamangun? Rawamangun. Oh, berarti ya? Makanya gua nobarnya dekat, ngesot doang. Lu tahu sendiri kan sekarang Jakarta lagi diselimuti teror nih. Lu pulang malam itu nggak takut apa? Nah, Jujur aja. Apa? itu juga kekhawatiran gue sebenarnya tiap gue pulang malam kayak gini lah namanya kasus nobar. Jadi kalau dulu pas awal-awal gue nobar sekitar tahun 2020-an, gue tuh gak ada kekhawatiran soal itu tuh. Jadi gue nobar jam 1, jam 2, apa. Tapi sekarang gue udah mulai mikir, kalau Arsenal main jam 1, main jam 2, saya nggak dulu deh gitu. Hati-hati, karena apa? Kasus begal itu udah mulai marak terjadi di mana-mana. Nah, sekarang kemarin itu pertandingan final mau nggak mau gue nonton karena dekat. Terus kedua itu pertandingan final, ya udahlah nggak apa-apa saya sekali. Jadi lu udah ganas sih ya? Oh jelas. Dari nonton mas, soalnya kan kota tuh. Jangan cengin bola. Iya, Tapi aman ya? aman sih. Aman. Sejauh ini aman. Baru jam berapa dari stadion? Dari Velodrome itu sekitar jam 2 ke jam 3-an lah. Pulang dengan kebukaan ya pasti ya? Aduh luar biasa. Iya. Enggak, pulang kebukaan berarti lu pulang Nggak bisa dijaga, Mon. Dia udah pulang sendiri, Ya. puasa, ini ya. Iya. Karena belum lagi. Jakarta lagi di masalah tentang keamanan. Ya virus bagi warga Jakarta Timur melihat keamanan Jakarta Timur sendiri gimana? Belakangan ini sih agak makin ke arah agak mengerikan ya, melihat berbagai kasus. Ada yang dibegal. Kalau pembegalan sih dari dulu udah ada. Cuma makin ke sini intensitasnya makin banyak. Kemudian juga kita itu yang aneh itu begini, begal-begal itu udah mulai tidak memandang siapa orang, siapa tempat, kapan waktu, di mana aja. Mereka bisa begal di mana aja, mau siang, mau malam, mau bule korbannya, mau orang lokal gitu, nggak peduli mereka. Begitu ada kesempatan, ambil, hajar gitu. Makanya kita pun kemana-mana selalu berusaha safety, sebisa mungkin jangan main HP, sebisa mungkin Kamera kalau berhenti lihat dulu belakang depan, aman nggak? itu ngengklek kan dia. Aha.
di Republik Iya. Nah, yang lagi viral katanya si Kalau ini orang apa? bukan editor sih, Jaguar. Polisi ya, kayak Iya, iya. kita kan seperti itu, makanya jadi Batasan tuh jalan. Iya, iya. Dengan adanya Jaguar itu aman nggak sih? Misalnya kayak gitu, jalan pulang. Iya, Tim Jaguar ya? tim Jaguar itu. Ah. Kenal itu loh. Oh, Kan? iya. Nah, itu gimana Jaguar? Ya kalau ada tim ya semacam kayak untuk kembali langsung ini. Ya. Yang lebihnya kan di tempat yang kalau kita masih rame ya, itu oke yang nggak terlalu rame, terus patrolinya juga jarang, terus remang-remang pula, gitu kan? Iya. Nah itu CCTV nggak ada lagi, nah itu yang agak ngeri kan begitu. Kita juga punya tim itu loh, Remas Backbone. Oh iya. Jakarta Timur punya Oh, Remas Backbone yang dulu Pak Ambarita. Itu. Ya. akhirnya sekarang dia udah polisi katanya. Iya, tapi kayaknya masih ada yang rutin patroli. Tapi secara suara kriminalitas Jakarta Timur itu sebagai warga Jakarta Timur cukup tinggi banget atau sedang-sedangnya. Kayaknya hampir semua orang tahu Jakarta Timur itu paling agak lebih brutal dibanding Jakarta lain kayaknya sih. Iya. Karena apa? Nih kalau ditanya ke Genji nih Jakarta Selatan gitu, gimana sih pendapat lu tentang Jakarta Timur? Ih, nggak dulu deh gitu. Atau ada yang mau, yuk kita titik kumpulnya Jakarta Timur mau nggak gitu? Gimana sih lu orang Jakarta tuh Ya, bukannya tapi kenyataannya begitu ya loh. Gue aja sering nongkrong di Jakarta Selatan. Apalagi ada konde. Iya, wah apalagi condet lagi itu. Tapi condet udah banyak tempat tongkrongan sekarang. Ada pesta juga ya. Iya, tapi memang faktor keamanan itu memang perlu harus jadi perhatian. Tapi terlepas kayak pembubaran di Jakarta itu Semua Jakarta sih. Makin liar ya, tahu semua Jakarta. Tapi kan tinggi cukup tinggi di Jakarta Timur. Selain pembubaran kan terkait mekanisme dan parkirnya di Jakarta Timur, karena nggak sih? Di Jakarta di kawasan Jakarta Selatan ada blok E. Nah, ini jadi parkir liar. Nah, Jakarta Timur ada nggak sih titik-titik poin? Wah, banyak banget, bukan sekedar ada lagi. Kayak di Ya, mana aja? Cawang, Cawang. tapi yang banyak lapo-lapo itu. Oh iya. Walaupun orang kita di situ banyak, tapi aku juga suka kesel memang kalau lewat situ. Mereka parkirnya sampai, itu kan ada 4 markah itu. Ya. Diambil 2 markah, jadi sisa 2 markah doang buat pengguna jalan gitu. Di Romangun juga banyak parkir ya, banyak di daerah-daerah gitu. Sebenarnya itu itu yang merugikan orang daerah. Merugikan lah jelas bro. Gak buat yang parkir kan orang. Ya, Iya. emang. Tapi kan bagi kita yang yang punya buat Teman-teman parkir, udah jelas ada parkir di bawahnya yang itu. Kita carinya kalau dia ngatur di shop, parkir jarinya yang parkir Iya. ini soalnya. Iya. Kan dia. Memang lebih murah memang. Emang lebih murah. Kedua masalah kayak amannya juga patut diperhatikan. Nah, tapi faktor keamanannya bagaimana? Apakah mereka bertanggung jawab? Di sini ada bagaimana COVID ini kayak setengah-setengah gitu loh. Kok Nah, DKI ya, masih evaluasi besar Astral dan Bangor. Iya. Itu punya saran nggak sih untuk beliau Iya. beliau itu atau dari masyarakat atau dari Bangor? sebetulnya parkir yang kayak di Cawang, dekat Cawang Kopi itu, saya udah pernah mention ke Pemprov DKI. Ya. Dan memang mereka tuh langsung turun hari itu juga, kemudian menertibkan parkiran itu. Memang agak berkurang, jadi sekitar 2,5 markah untuk pengguna jalan. Tapi habis itu besoknya maju lagi, malah sisa 1,5 markah nih dari 4 markah jalan itu. Ini kan luar biasa. Maksud gua gini, artinya Pemprov DKI ini tidak konsisten dan kurang tegas dalam mewujudkan aturan lalu lintas gitu. Sampai wakil Iya, satu sisi memang bagus untuk pelaku UMKM, cukup membantu karena di sana memang cukup ramai, sangat ramai bahkan sampai jam 1, jam 2 gitu. Tapi buat pengguna jalan itu kan sangat menyulitkan, apalagi kalau jam-jam yang rawan macet. Itu panjangnya itu antrian macet mulai sampai ke belakang jauh banget sampai ke lampu merah PGC. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga adalah ini uang parkirnya ini masuk ke siapa? Apakah uang parkir ilegal ini masuk ke kantong Pemprov DKI? ngomong gitu. Tentu tidak. Nah, ini kan masuknya ke kantong ormas. Artinya lagi-lagi yang dirugikan Pemprov DKI juga. Masyarakat pengguna jalannya udah dirugikan, disulitkan, Pemprov DKI-nya juga dirugikan. Nah, di sini Pemprovnya itu harusnya membuat tindakan yang tegas.
ayolah buat aturan. Kalau dulu kan zamannya Pak Ahok dibuat IRB. Jadi siapapun yang parkir di pinggir jalan, Bukan IRP, parking meter. parkir meter itu ya, Nah. yang ada mesin parkir itu, ya siapapun yang parkir di situ wajib ke kartu dan itu pendapatannya masuk ke nomor PKI. Kemudian Sabang ya. di Jalan Sabang dulu kan sempat ada ya. Nah. Kalau ormasnya sih saya nggak tahu persis siapa aja ya, tapi saya pernah nanya tukang parkir secara langsung, memang dia pernah nyebut namanya, tapi saya nggak perlu kita sebut lah ya. Ya, Kalau Mas Arif ini kan? Kalau gue, iya, gue masih kayak parkir ya, sebenarnya masalah enggak sih buat kendaraan. Itu kalau lo nangkep di daerah Selimpan, biasanya itu daerah-daerah Kargelan, itu banyak tukang parkir yang tapi di rumah warga. Jadi rumah yang luas jadi parkir. Berapa dulu berapa ya? Tapi kan masuknya di rumah warga, bukan Iya. di pinggir Iya, rumah warga, bukan di naik dia. tidak mengambil hak orang lain. Jangan ada orang lain. Ya, Jadi rumah yang dijadiin jadi kayak usaha gitu. Iya. jadinya usaha ya. Kalau gue sih nggak masalah. Nah, itu jatuhnya Pak Kuliah apa bukan? Enggak. Oh enggak lihat? Sebut. Enggak. Nah. Kan dia nggak pergi kali juga. Dia nggak tahu deh ya. Karena parkirnya ini begini loh. Yang gue Oh, tangkap parkir liar ya? adalah parkirnya adalah ketika penyedia tempat, toko atau tempat, dia punya lahan kan. Jadi nggak ada. Ketika mau lebih batas itu disebut parkir. Oh. Pinggir jalan itu yang buat jalan motor, mobil, sepeda dan sebagainya. Tadi di akhir itu Yang selain secure Parking itu ya. Nah itu iya enggak ya? Ternyata enggak. Ternyata enggak ya? nah, jadi itu. Terus ini apa solusinya dari buat ini apa sih buat ketertiban dan keamanan jalan itu sebenarnya kayak apa gitu? Harapan warga Jakarta gitu. Ya, kalau kita tentu berharap soal ketertiban keamanan dulu ya tadi ya. Misalnya kayak begal, pencurian di mana-mana, kriminalitasnya semakin tinggi. Menurut gue sih perlu kita breakdown dulu latar belakangnya ini sebetulnya kan apa. Tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi begal. Tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi seorang kriminal. Mereka itu dari kecil sampai besar pengen punya cita-cita. Cita-citanya pasti mulia, pengen baik. Tentu tidak mau mencuri, pasti pengen jadi dokter lah, jadi guru lah, jadi TNI lah, jadi apapun lah yang lebih baik. Nah, saya selalu melihat permasalahan kriminalitas ini selalu dari latar belakang ekonomi, salah satunya. Nah, kita tidak bisa langsung mencari sebuah solusi tanpa mengetahui latar belakangnya dulu bagaimana, kenapa terjadi gitu. Nah, mereka-mereka ini kalau dilihat belakang, para pelaku-pelakunya ini adalah orang-orang yang biasanya yang jobless, orang-orang yang masih muda yang tidak punya pekerjaan, atau orang-orang yang sudah berumur kebetulan tidak ada pekerjaan juga, atau kalaupun mereka punya pekerjaan, mereka tidak punya pekerjaan yang menetap. Nah, saya pernah kemarin tuh ada data juga katanya angka pengangguran Indonesia menurun. Iya benar menurun, tapi ada yang perlu diperhatikan juga di situ. Dari data pengangguran yang menurun itu, ternyata yang naik itu adalah jumlah pekerja informal. Betul. Ojol ya. Ojol, pekerja bangunan, serabutan. Mereka ini kenapa perlu dikasih perhatian? Karena apa? Mereka itu tidak dapat jaminan sosial, mereka tidak dapat jaminan-jaminan sosial yang lain. Kemudian mereka itu tidak dapat dana pensiun, mereka itu dapat jaminan vaskes untuk fasilitas kesehatan. Mereka itu hanya dapat upah harian, tidak ada jaminan yang lain. Kemudian juga mereka itu relatif dipanggil bekerja itu kalau ada tawaran pekerjaan hari itu. Nah, sedangkan jumlah pekerja tetap itu semakin menurun, itu sampai 41% angkanya begitu. Nah, orang-orang saya melihat dari data-data ini nih, kemudian jumlah pengangguran memang di Jakarta itu saya melihat angka pengangguran itu juga menurun memang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah itu tadi pekerja informalnya itu naik besar. Nah, mereka tidak punya kepastian ke depan. Hari ini kerja, tapi untuk memenuhi makanan hari ini doang. Besok saya kerja apa? Besok makan bisa nggak gitu? Ngomongin masalah ekonomi. Ya, Masalah pendidikan lalu. ya tentu itu dari
kalau ditarik ke belakang lagi itu soal pendidikan lagi gitu. Tapi saya berusaha melihat Pendidikan di daerah ini SMA ya. masih belum. Nah, pendidikan yang tinggi di Jakarta itu tidak dibarengi dengan jumlah kesempatan kerja yang tinggi juga. Pasti. Kalau jumlah lulusan yang besar itu dibarengi dengan jumlah lapangan kerja yang besar juga sesuai dengan skill mereka, mungkin tidak akan terjadi problem seperti itu, tidak masalah. Tapi mungkin mereka itu yang udah tamat, taruhlah misalnya setidaknya SMK, tapi lapangan pekerja tidak menampung mereka, terus mereka mau kemana? Gitu. Apa mereka hanya duduk di rumah aja? Tentu tidak. Gitu. Mereka pasti punya kebutuhan. Nah, kalau dari masyarakat, ada yang mau ditambah nggak dari tahun ke yang mulai pendidikan ya. pendidikan atau ekonomi terkait ini masyarakatnya apa terkait keamanan di Jakarta yang masih tinggi gitu kriminalitasnya. Ya seharusnya sih semakin tinggi kalau di suatu daerah harusnya kita minimal kualitas waktu setiap bulan juga. Kita apa yang terjadi di Jakarta kita memang apa ya nggak tahu apa itu orang asli Jakarta atau mungkin luar Jakarta seperti ya kasus yang sekarang misalnya Yang bocor, itu juga ada juga dari iya. penyangga Jakarta. karena terjadi konflik di Jakarta kan jadi kadang ya nggak bisa dari juga justru kriminalitas yang lebih banyak di kota besar kan saya lihat tapi tetap ya kalau berarti kita dulu ya harus menata lah Gitu paling ya terkait pendidikan harus merata ya. Terus terkait aku nih Panglima bilang katanya nggak ada instruksi yang apa ya masalah Memburu begal. buru begal. Tapi satu sisi Kapolda mendukung instruksi Panglima ini. Ada disinformasi nggak sih menurut Bang John sendiri? Menurut gua sih untuk tindakan jangka pendek mungkin bisa aja tepat gitu. Tapi tentu kita harus pikirkan untuk jangka panjangnya apakah ini tepat. Bukan masalahnya jadi pertanyaannya adalah Bang Feby Harisnu Sanudin, anggota DPRD PDI Perjuangan, kan pernah bilang masalah betul itu fungsi TNI saat pon. Ya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Bisa-bisanya Panglima apa? Panglima lagi Panglima ya. Pangdam Jaya. Panglima bilang instruksi untuk membackup Polri dan biarin aja tugas polisi. Iya, betul. Ya sebenarnya tuh urusan-urusan yang seperti ini tuh harusnya diurusi sama polisi lah, nggak perlu harus sampai ke TNI. Ya logikanya kan begitu karena TNI itu kan tugasnya untuk keamanan masyarakat. Apalagi ini kan bukan urusan terorisme, masih hanya urusan kenakalan lah istilahnya gitu. Nggak perlu lah TNI sampai harus turun sebetulnya, apalagi sampai memburu tempat di tempat dan sebagainya. Ini kan menghadirkan rasa ketakutan kepada masyarakat umum. Karena takutnya nanti seperti dulu efek Petrus dulu, awalnya mungkin bagus, terlihat bagus, shock terapi, tapi lama-kelamaan bisa dipukul rata nanti, padahal belum tentu dia begal. Padahal mungkin karena faktor, kayaknya dia begal deh, tembak. Gimana tuh? Padahal belum tentu dia begal gitu. Terus makanya perlu dikembalikan tugasnya, memang tupoksinya polisi, kembalikan ke polisi saja. Karena polisi juga tentu dididik untuk melakukan tindakan yang lebih terukur, terutama menghadapi sipil. Kalau tentara, dia tuh tidak dididik untuk menghadapi sipil, dia tuh menghadapi musuh. Jadi semua yang di depan senjata pasti dianggap musuh. Itu bahaya sih sebenarnya. Kayak juga ya kalau misalnya TNI menjalankan wewenang itu ya. Itu lebih di tupoksi itu kan. Sama polisi mendeteksi itu. Betul. Ya WHI juga ya. Kalau Bang Arif punya point of view yang berbeda nggak dari pada dasarnya sama lah, dia sama juga
kembali ke fungsinya masing-masing urusan aktivitas ya polisi itu kan urusan yang lain keamanan secara nasional boleh ya dulu sekarang kayak udah praktik ini sih ya. Apalagi yang ini yang berfasilitas semua lini sudah dimasuki. bahkan yang sebelah juga udah masuk juga. Ya makanya kan ada kritikan nih TNI bukan lagi dua fungsi lagi, multifungsi. Jadi ya kita juga ngeri-ngeri sekali ya, makanya gak usah heran kalau masalah yang beginian nih dia dimasukin ke lagi oleh rezim kombar. Iya. Nah, tinggal bagaimana Pemprov ini mengendalikan situasi dia produksi begitu loh ya. Iya. Jadi pertanyaan kita adalah yang tadi bagian tadi ngomong kan. Iya di Jakarta Timur udah viral, udah diberesin, terus besoknya kembali lagi malah lebih parah. Nah itu kan jadi kayak law enforcement nggak ada gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, nunggu viral dulu, udah Turun, habis itu ditinggalin, ada lagi. Itu gimana sih? Beda kayak apa sih yang mau diharapkan gitu loh? Ya, itu artinya nggak ada sistem yang benar-benar berjalan di era sekarang ini, khususnya yang kita lihat kayak di beberapa parkiran di Jakarta Timur gitu. Pemprov itu kan harusnya sebetulnya tidak dengan aturan yang ketat, atau misalnya Mas Pram itu lebih tegas saja mengatakan siapapun yang melanggar ini semua wajib diangkut, dendanya sekian puluh juta misalnya begitu. Terus dikasih contoh satu, itu sebetulnya udah cukup gitu. Dan kalau bisa perlu seperti ketegasan di zaman Ahok yang dulu aja gitu. Nggak perlu harus satu sisi kadang begini. Kalau saya melihat ya, gubernur itu memang perlu menjaga citra politik yang bagus, itu perlu. Tapi satu sisi penegakan hukum itu juga perlu. Yes. Gitu. Jadi kita itu juga pengen melihat pemerintahan daerah yang pro kepada rakyatnya, bukan hanya mengutamakan daripada saya mengambil resiko politik yang ini, lebih baik saya tidak terlalu mengurusi yang ini. Gitu. Mas Pram harus mau ngambil resiko itu. Nah ini contoh nih dari warga Jakarta Timur Mas Prambabu. Jadi itu namanya penegakan hukum, terus hanya untuk viral ya. Iya. Kayak untuk viral dan sebagainya, karena ini demi keamanan dan terlibat juga di Jakarta. Kalau Bang Ya balik lagi kita memang ada proses. Kalau untuk barongan kan kita lihatnya sifat dan Ahok ya, yang benar-benar bukan cuma pagi terus balik lagi atau berapa hari balik lagi, enggak. Karena apa ngomongnya gimana bersih dan nggak ada sama sekali. oh iya gue inget tuh. Ya, Tanah Abang ya. Tanah Abang sih. Yang sebanget aja setelah Ahok kan berkuasa balik lagi kan. Iya. Sekarang nggak tahu sih kondisinya kayak gimana kalau dari sebelah. Ya itu jadi law enforcement yang tegas dan yang di bawah. Nah, tapi ini yang jadi PR kan sekarang adalah ini Blok M. Lu pernah kan ke Blok M? Iya. Nah, Blok M itu kan lu bayangin, lu udah masuk parkir, terkait berapa ambil tiket kan? Secure. Iya kan. Habis itu bilang gua ada lagi parkir di dalam. Kan jadi double bayar kan? Iya. Udah double bayar kan? Nah itu yang maksud gua, lu sampingnya kemana aja gitu lo Pemprov gitu. Sampai saat ini kan belum ada penegasan tuh. Iya. Ada penegasan waktu itu sehari. Besoknya ada lagi. Kalau yang kasus yang di kita tuh yang di Plaza Indonesia, dekat Indonesia, yang bilang ada lagi. Iya. Nah itu juga kita pun ada resmi loh. Itu parkir resmi padahal ya. Ada parkir resmi. Tapi tidak ada Pak organisasi ini akhirnya jadi memberatkan konsumen kan. Iya. Itu yang kadang gua nggak habis pikir juga sih bahwa sama itu. Ya sebetulnya Pemprov itu juga harusnya memikirkan ini juga, di samping penegakan hukum yang tadi, ada hal yang perlu dipikirkan juga begini. Semakin banyak parkir liar itu, bisa itu akan berpengaruh terhadap minat masyarakat datang ke daerah itu. Oke lah, di Blok M akan selalu ramai.
Tapi kita tidak bisa menjamin hari ini ramai, besok memang akan ramai lagi. Belum tentu. Iya. Karena sistem parkir yang tadi udah masuk ke dalam, bayar sekali, masuk ke dalam, bayar lagi. Orang akan ribet, mikir-mikir kalau datang ke situ lagi, gue datang nggak ya? Lalu parkirnya ribet lah. Kalau enggak setidaknya diparkir di tempat lain. Nah, tapi ketika dia berulang datang lagi sekali lagi ke situ, dia pasti akan mikir nih, gue datang nggak ya? Gitu. Kalau orang datang ke suatu tempat mikir karena parkiran, berarti ada sesuatu di daerah itu. Itu. Tapi yang dia bayar 2 kali yang banyak juga dalam bentuknya kan enggak kan? Enggak. Banyak di virtual. Jadi yang saat itu yang parkir. Iya. Iya itu yang kita kalau misalnya parkir token suka memang enggak. Itu cuma sekali. Kita nggak semua token suka. Iya. Itu kayak makanan di misalnya di filosofi kopi. Iya. Kalau mau makan ramen. Iya. Ada Starbucks di situ. Iya. Kalau itu masuk token suka semua. Iya. Itu ya karena gua memberatkan, makanya gua nggak pernah bawa sepeda motor atau dan pribadi lah itu. Iya. Pasti naiknya mati, lebih murah gitu. Lebih murah. Dan nggak ada bayar 2 kalinya itu. Dan sekarang muncul lagi yang di Kuningan. Kuningan baru kecil sama Masma muncul tuh parkir liar. Yang sebelah mana? Yang sebelah kiri yang dekat KPK kan, jalan Bogor itu. Kan kecil itu yang masalah monorail yang nggak jadi itu kan. Terus dibikin jadi kayak ini. Memang ada tindakan. Tapi paling nggak sampai beberapa hari adalah di situ loh. Iya. Buat apa lu ngelakuin hal kita udah lagi, tapi besok 6 bulan kita jadi kayak nggak ada. Dia tadi itu law enforcement-nya nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Dan kita ini termasuk agak lunak terhadap yang namanya ormas ya. Nah, Nah, begini, kalau gue melihat Pemprov sekarang ini agak sedikit mengakomodir kepentingan banyak ormas ya, nih. kita harus memilih. Kita harus mengakui itu. Untuk kestabilan politik mungkin kalau gue gubernur ya, gue kan melakukan hal yang sama. Mungkin, tapi kalau tujuannya untuk kenyamanan masyarakat, gue kan memilih caranya Pak Ahok. Gitu. Udah aman, masyarakat percaya sama gue, terus pendapatan PAD daerah gue meningkat. Kan bisa begitu tuh. Bayangin, kalau sekarang kan kondisinya transfer daerah itu dikurangi sama pusat. Sebetulnya Mas Pram itu bisa ngambil ceruk pendapatan daerah itu kalau mau menambah ya sudah dari parkiran semua. Kalau mau ditambah pendapatan dari parkiran itu Jakarta bisa nambah sih berapa triliun itu, 1-2 triliun bisa dapat Pemprov DKI kalau mau menambah khusus parkiran doang. Itu parkiran yang belum terdata sekarang. Makanya gue senang ada mie yang viral itu apa namanya? Mie yang viral. Nah, yang ramai itu selalu sampai malam. Gue taunya ini Altis. Pokoknya itu kan ada namanya mie yang viral itu. Ternyata di beberapa tempat sekarang mereka itu udah bikin sistem parking. Jadi, nah mereka itu udah mulai bikin sistem parking kan, nggak dijaga sama ormas lagi. Itu bagus. Awalnya jaga ormas. Tapi tidak langsung. Masih loh, tapi udah ada beberapa yang mulai ada. Iya, itu gue udah lihat begitu. Terus artinya nih pajak dari perusahaan itu untuk parking udah masuk ke Pemprov DKI. Itu pendapatan Pemprov DKI bertambah. Nanti uang dari parkiran kan untuk membangun jalan juga, membangun halte, membangun fasilitas publik dan lain sebagainya. Itu loh maksudnya. Kita kayak misalnya ini, kita kan lagi di sekitar sudah. Ya. Tempatnya nyaman. Ya. Kayaknya aman banget, kayak makanannya juga enak banget. Kayak gitu kan. Terkait masalah fasilitas parkir ini kan sebenarnya enak ini. Iya. Kita nggak ada parkir yang orang parkir sembarangan gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, coba bisa nggak sih kayak restoran-restoran kafe-kafe di Jakarta kayak di Jakarta gitu? Bisa, kalau memang yang menjadi problem selama ini kan restonya itu tidak memiliki parkir sendiri. Ya. Kalau ini kan dia punya tempat parkir sendiri, jadi memang aman gitu. Yang menjadi problem adalah ketika dia itu tidak memiliki tempat parkir sendiri, kemudian datang orang-orang yang tidak diundang, seolah-olah saya ini tukang parkirnya, saya menyediakan lahan parkir di mana? Itu pinggir jalan, kalian parkir situ, duit jemput saya. Tapi tidak masuk untuk Pemprov DKI, gitu. Ada lagi yang mengarah sebelah situ. Jadi yang namanya balik lagi ormas mereka pada punya daerah kuasa masing-masing.
kasih Kak Jo, Terus dan Mas Ari, Katya. Luar biasa. Pokoknya yang bisa kalian tonton ini simpulkan sendiri. Gua nggak mau simpulin apa. Tunggu lagi di episode Sudut Baca Video.